Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ustazah, kembali kita hari ini belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran 1 sampai 6 bersama Ustazah Yen. Baiklah anak-anak ustazah, di masa pandemi ini menyebabkan beban perekonomian Indonesia semakin berat. Namun, dengan kreativitas dan ketekunan yang dimiliki oleh banyak orang di Indonesia, menjadikan Indonesia mampu bertahan. Dengan kreativitas dan ketekunan, kita mampu menciptakan hasil karya yang mempunyai daya jual. Hal ini menunjukkan bahwa kreativitas dan ketekunan merupakan modal dalam melakukan wirausaha. Nah, mari kita pelajari bagaimana pengaruh kreativitas dan ketekunan pada wirausaha. Nah, marilah kita mulai pembelajaran kita dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, setelah antum menyaksikan video ini, diharapkan antum dapat menjelaskan pentingnya kreativitas dan keragaman ekonomi di Indonesia. Yang kedua, menentukan perbedaan antara dua formulir. Yang ketiga, menjelaskan medan magnet dan cara membuat magnet. Yang keempat, menjelaskan peran MEA bagi negara ASEAN. Dan yang kelima, menjelaskan cara membuat buklet. Seperti yang Ustazah bilang di awal tadi, bahwa kreativitas dan ketekunan menjadi modal wirausaha. Sebagai contohnya, Ibu Made Yuliani yang memulai usahanya dengan mengumpulkan bunga-bunga kering di sekitar rumahnya. Lalu beliau merangkainya. Berawal dari rangkaian bunga kering inilah, kini usahanya berkembang pesat dan menghasilkan aneka produk seperti sabun, pelembab, dan pewangi ruangan atau potpourri. Ibu Made Yuliani merupakan sosok yang pantang menyerah ya anak ustazah. Salah satu upaya sosok Bu Made agar karyanya laku adalah dengan mempercantik kemasan atau barang jualannya sebagai embalase. Masih ingat kan anak ustazah apa itu embalase? Yaitu reklame pada kemasan produk yang berisi pesan-pesan grafis atau gambar atau simbol atau tulisan yang menarik bagi para konsumen. Nah, anak-anak ustazah akan tertarik melihat kemasan yang cantik-cantik, bukan? Pasti antum akan tergerak untuk membelinya. Nah, ustazah, kalau barangnya sudah bagus, kualitas barangnya sudah bagus, dan kemasannya sudah cantik, sekarang bagaimana cara kita memasarkannya? Ya. Pada Agustus 2006 disepakati sebuah dokumen blueprint dalam pertemuan ke-38 ASEAN Community Minister Meeting atau AAM di Kuala Lumpur. ASEAN Economic Community adalah masyarakat ekonomi ASEAN yang dikenal dengan MEA. Nah, apa yang melatar belakangi disepakatinya dokumen blueprint tersebut? Ada 4 pilar yang melatar belakangi lahirnya blueprint tersebut. Yang pertama, pasar tunggal dan basis produksi regional pada akhir tahun 2015. Yang kedua, kawasan berdaya saing tinggi. Yang ketiga, kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata. Yang keempat, integrasi dengan perekonomian dunia. Dengan adanya integrasi atau pembauran atau penggabungan untuk menjadi satu kesatuan yang utuh dengan perekonomian dunia, sehingga mampu menarik investasi asing. Nah, hal ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di negara
ASEAN. Nah, sekarang apa pengaruh MEA bagi Indonesia? Nah, pengaruh MEA bagi Indonesia yang pertama, membuka arus perdagangan barang dan jasa, membuka pasar tenaga kerja profesional seperti dokter, akuntan, pengacara, dan lain-lain. Yang ketiga, kualitas produk dan sumber daya manusia Indonesia harus terus ditingkatkan agar mampu ikut berpartisipasi bersama tenaga kerja asing. Nah, kita sudah tidak mau kan terlindas oleh tenaga kerja asing tersebut. Semangat ya anak ustazah, tetap belajar, kreatif dan inovatif. Kesepakatan Blueprint pada Agustus 2006 kemudian dilanjutkan dengan Blueprint 2015. Negara ASEAN juga telah menyetujui Cetak Biru Masyarakat ASEAN tahun 2025. Nah, ini membuka peluang usaha kecil untuk semakin berkembang. Salah satunya adalah usaha cenderamata. Nah, cenderamata ini terbuat dari magnet. Nah, bagaimana magnet bisa menempel? Mari kita pelajari medan magnet berikut. Medan magnet adalah daerah atau wilayah yang dipengaruhi oleh gaya magnet. Besar badan magnet tergantung pada kekuatan magnet. Medan magnet tidak dapat dilihat tetapi dapat digambarkan. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana percobaan tentang medan magnet berikut. Lalu, anak ustazah catat yang pentingnya. Nah, bahan yang dibutuhkan untuk percobaan medan magnet yang pertama adalah serbuk besi, kedua magnet batang, kemudian kertas. Yang pertama, taburkan serbuk besi di atas kertas. Magnet kita taruh di bawah kertas. Ketuk dan gerakkan kertas pelan-pelan. Nah, garis gaya magnet tidak pernah berpotongan. N adalah kutub utara magnet dan S kutub selatan magnet. Semakin rapat garis-garis gaya magnet, maka semakin kuat medan magnet di daerah itu. Selanjutnya, semakin jauh dari magnet, maka semakin lemah gaya magnet di benda tersebut. Magnet ada dua. Yang pertama ada magnet alami, yang kedua ada magnet buatan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat magnet. Yang pertama dengan cara menggosok. Nah, dengan kita ambil sebuah magnet tetap, lalu kita gosokkan kepada sebuah besi yang akan kita jadikan magnet. Menggosoknya adalah dengan satu arah. Semakin banyak gosokannya, maka magnetnya semakin kuat. Kalau semakin sedikit gosokannya, maka gaya tarik magnetnya semakin kecil. Yang kedua dengan cara induksi, yaitu dengan menempelkan magnet tetap dengan magnet atau besi yang akan kita jadikan magnet. Magnet yang dibuat secara induksi ini bersifat sementara. Besi, kalau kita jadikan magnet, magnetnya akan kecil, tapi kalau baja akan menjadi magnet yang permanen. Yang ketiga dengan arus listrik atau elektromagnet, yaitu dengan cara melilitkan kumparan kawat ke sebuah paku atau besi, lalu kawat tersebut dialiri arus listrik. Arusnya adalah arus yang searah. Semakin banyak lilitan, maka listriknya semakin kuat. Nah, ini bersifat sementara. Anak-anak ustazah, sebelum kita mengirim barang, kita harus mengisi terlebih dahulu formulir pengiriman. Jangan lupa mengisi formulirnya. Kita baca petunjuknya terlebih dahulu, baik itu formulir pengiriman barang,
mengisi daftar riwayat hidup dan pengisian formulir komputer. Dalam data petunjuk itu kita pertama harus ada data penerima, data pengirim, dan data lainnya. Nah, sekarang kita coba bedakan antara formulir satu dengan yang lainnya. Nah, sekarang antum perhatikan di sini ada formulir pengiriman barang dan satu lagi LJK komputer. Nah, sekarang kita lihat pada formulir pengiriman barang. Yang harus kita perhatikan adalah yang pertama, alamat pengirim harus jelas supaya alamat tujuan tidak sampai barang dapat kembali. Yang kedua, alamat tujuan juga harus jelas agar barang cepat sampai di tujuan. Kemudian yang ketiga, jenis barang harus jelas supaya mudah dalam proses penanganan dan mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian tanggal pengiriman juga perlu dibuat agar mudah dalam pengawasan. Lalu selanjutnya berat barang juga harus ditimbang untuk mengetahui berapa biaya pengiriman barang tersebut. Nah, sekarang kita lihat tentang LJK komputer. Nah, bagaimana pula cara mengisinya? Yang pertama kita perhatikan adalah petunjuk pengisian LJK komputer ini yang berada di tengah-tengah. Kita baca petunjuknya terlebih dahulu. Lalu yang kedua, bagaimana cara mengisi LJK tersebut? Apakah dilingkari, disilang, atau di checklist? Kemudian selanjutnya kita buat nama lengkap. Setelah nama lengkap kita buat nomor peserta dan tanggal lahir, lalu menulis mata pelajaran, nama sekolah, dan tanggal ujian serta tanda tangan peserta. Lalu kita buat jawaban ujian di LJK tersebut. Nah, anak-anak ustazah sudah tahu kan perbedaan persamaan antara formulir bukan? Nah, sekarang kita akan coba membuat buklet. Apa itu buklet? Buklet adalah buku kecil yang berfungsi sebagai selebaran. Kemudian apa isi buklet? Buklet berisi informasi mengenai suatu berupa gambar dan tulisan. Nah, bahan yang kita perlukan untuk membuat buklet yang pertama adalah buku kertas HVS, lalu pensil, peret penghapus, pewarna, pensil warna, spidol, dan cat air, lalu gunting. Lalu bisa juga kita gunakan tambahkan header atau penjepit kertas, nanti gunanya untuk menjepit atau mengklip kertas itu nantinya. Langkah pertama adalah, yang pertama kita lipat kertas HPS, kita lipat 4. Lalu kita lipat 2 secara memanjang. Lalu di tengahnya kita gunting. Lalu kita gunting lagi bagian tengah yang kita lipat tadi. Maka hasilnya seperti ini. Nah, setelah kita gunting nanti dia akan menghasil 4 lembar kertas. Nah, setelah 4 lembar tersebut nanti kita klip ya. Kita klip nanti di bagian pinggirnya agar dia tidak terlepas atau biar nanti kertas yang 4 itu menjadi satu atau menyatu, sehingga kita mudah nanti untuk membuat bukletnya. Nah, kita lihat dia sudah menjadi seperti buku kecil. Nah, kita lihat pada bagian depan kertas itu nantinya adalah kita jadikan sebagai cover ya. Cover, lalu belakangnya sebagai cover belakang atau untuk cover penutup. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita perhatikan ada berapa lembar bagian dari buklet ini. Nah, kita lihat lebih kurang ada 6 lembar buklet. Nah, bagian halaman yang kedua itu kita jadikan nanti ilustrasi gambar, kemudian judul. Nah,
Lalu di belakangnya akan kita buat halaman penjelasan. Begitu seterusnya. Nah, sekarang kita akan coba membuat booklet tentang corona. Yang pertama judulnya apa itu virus corona. Kemudian yang kedua kita buat gambar ilustrasi tentang virus corona. Lalu di halaman berikutnya kita buat penjelasan tentang corona tersebut. Halaman berikutnya apa gejala dari virus corona. Nah, kita buat penjelasan gejala-gejalanya tentang kalau orang terinfeksi virus corona. Kemudian halaman berikutnya kita lanjutkan juga tentang tanda-tanda orang terkena virus corona tersebut. Lanjut, nah, pada halaman berikutnya kita lanjutkan dengan upaya pencegahan virus corona. Itu judulnya kita buat di sana. Di bawahnya kita buat apa-apa saja upaya agar kita terhindar dari virus corona tersebut. Nah, untuk memulai membuatnya, boleh kita buat covernya terlebih dahulu atau isinya kita buat terlebih dahulu, terserah ya. Boleh isinya terlebih dulu, covernya kemudian kita buat. Mana yang terserah kita, mana yang mau kita buat terlebih dahulu. Nah, sekarang ini sudah ada contoh booklet yang jadi. Di halaman depannya ada cover, kemudian penjelasan tentang corona, langkah-langkah pencegahan corona, dan sebagainya. Ini cover belakang. Nah, bagian-bagian dari booklet. Yang pertama ada cover depan, cover belakang. Bagian halaman 2 ada judul dan gambar apa itu virus corona. Halaman berikutnya penjelasan tentang virus corona, judul dan gambar gejala corona, kemudian judul gambar upaya pencegahan virus corona, halaman selanjutnya. Kemudian cover bagian belakang. Nah, seperti itu anak ustazah cara membuat booklet corona. Silahkan antum buat untuk penilaian KI4. Nanti hasil booklet antum fotokan kepada ustazah. Demikian anak ustazah pembelajaran kita pada hari ini. Ucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.